Kalau misalnya enggak, misalkan nanti saya tidak bisa menyampaikan semua materinya, materi yang sudah saya share itu nanti dibaca, ya, kemudian mungkin bisa disonding dengan mencari di jurnal-jurnal dengan topik yang sama, yaitu tentang visum et repertum dan asuransi. Baik, saya akan bercerita dulu mengenai eh, definisi istilah visum et repertum pada zaman dulu dengan sekarang. Nah, kalau dulu itu namanya visa et reperta. Ya, dokter sering menyampaikannya seperti itu. Nah, visa et reperta dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang pernah diikrarkan pada waktu kuliah, ya, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia. Dan ketika dia akan lulus itu kan ada sumpah khusus, ya. Nah, di situ artinya apa? Disebutkan di dalam pasal 2 pada Statblad 350 tahun 1937 itu bahwa memiliki daya bukti dalam perkara pidana. Nah, artinya sejauh mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa. Nah, kemudian ada definisi baru terkait dengan visum et repertum, yaitu tentang keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi dari penyidik terhadap seseorang atau seseorang dalam hal ini manusia, baik dalam kondisi hidup maupun uh, mati atau bagian dari tubuh manusia, yaitu berupa temuan dan interpretasinya berdasarkan keilmuannya. Dan ini biasanya juga ketika dia belum lulus itu di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Atau juga ketika di pengadilan itu juga ada sumpah, ya, untuk menyampaikan pernyataan yang disampaikan oleh dokter. Nah, antara dokter dan pasien ini ada hubungan, yaitu hubungan fiduciary, ya. Di mana hubungan ini itu tertanam nilai-nilai, yaitu dokter memiliki etika, ya, artinya dokter percaya pada pasien, pasien pun percaya pada dokter, ya, ada etika dan sumpah dokter. Nah, kalau fiduciary sendiri itu, fiduciary itu sendiri itu kan seseorang yang bertindak atas nama pihak lain untuk menjaga etikat baik dan kebersihan. Jadi kedua belah pihak itu kan ada semacam kepercayaan. Nah, pasien percaya bahwa ketika berobat mengikuti apa yang diperintah oleh dokter. Begitu juga dokter itu dengan sumpahnya, dengan pengetahuannya, dengan keahliannya memberikan terapi secara benar dan tepat. Nah, atau melakukan pemeriksaan dengan benar. Nah, selain itu hubungan fidusian ini terjadi pola hubungan hukum di antaranya. Berlaku istilah ius delictum dan ius contractum. Artinya apa? Di situ akan berakibat, ya, terkait dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu juga terkait ius contractum, akibat hukuman kontraktual. Ketika di sini ada ketidaksesuaian, ketika ada tuntutan, itu bisa terjadi ius contractum. Timbul kayak perlu timbul apa kewajiban dari rumah sakit, apa kewajiban dari rumah sakit, apa hak dari rumah sakit, apa dari hak pasien, dan apa menjadi hak dokter. Di sini dokter dengan korban hidup terutama diatur dalam hukum pidana. Korban tidak selalu pasien, kadang juga sebagai klien, ya. Jadi karena klien ini merasa tidak puas dengan pelayanan dokter, maka bisa apa,
protes atau kontra terhadap dokter. Atau begitu juga mungkin hanya memperhatikan ada korban-korban lain, akhirnya ada yang merasa itu dirugikan kemudian menuntut ya. Jadi tidak harus pasien. Nah, hubungan dokter, hubungan ini harusnya tetap ada karena fiduciary tadi ya, kepercayaan pasien percaya dan dokter pun juga memiliki etika ya, hubungan dokter pasien tetap ada. Hubungan pasien dengan penyidik juga harus ada juga karena penyidik itu kan sebagai peminta pemeriksaan ya. Jadi dokter akan melakukan tindakan atau perlakuan pada pasien ada perintah tertulis untuk dijawab setelah diperiksa, dijawab tulis secara resmi. Nah, sebagian dari klien atau pasien ini barang bukti harus didokumentasikan, dijadikan visum et repertum. Nah, begitu juga terkait dengan korban meninggal, misalnya jenazah, seluruhnya itu bisa menjadi suatu barang bukti. Nah, dasar pengadaan atau penerbitan visum et repertum pada masa penyidikan dijelaskan dalam pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan yang menangani seorang korban baik itu luka, keracunan atau mati yang diduga karena suatu peristiwa yang merupakan asumsi atau dugaan tindak pidana, maka pihak penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli. Artinya di sini bisa oleh dokter, dokter spesialis forensik ya, atau kedokteran kehakiman atau ahli lainnya. Begitu juga pernyataan lain di dalam ayat 2 dan 3, permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis yaitu dalam bentuk surat ya, kemudian dituliskan secara tegas untuk pemeriksaan luka ataupun pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Nah, ketika ada suatu hal misalnya mayat yang dikirim kepada dokter forensik atau dokter di rumah sakit, itu harus diberlakukan secara baik dan penuh penghormatan ya, penuh penghormatan terhadap mayat tersebut. Dan di sini perlu dilakukan juga penempelan identitas, ya, identifikasi, baik itu memuat identitas mayat, ya, kemudian dilaksanakan kapan, kemudian diberikan mungkin di situ stempel, ya, yang dilekatkan baik itu pada ya, cap ya, yang diambil dari ibu jari kaki atau bagian lain dari mayat tersebut. Kemudian terkait dengan permintaan di dalam pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu wewenang dari penyidik ya. Maka penyidik di sini bisa berhak untuk menerbitkan atau tidak. Tidak boleh secara paksa ya untuk menerbitkan ya terkait dengan penyidikan. Dan biasanya dari penyidik ini juga akan membuat dalam bentuk tertulis atau resmi. Artinya resmi itu melalui suatu kop surat. Kemudian terhadap korban, artinya bukan tersangka gitu ya. Tersangka ini juga bisa. Jadi biasanya kalau tersangka itu mungkin visum dari ahli psikiatrik atau kejiwaan. Atau ada dugaan akibat peristiwa pidana. Nah, bila itu mayat, maka perlu adanya identitas pada label, kemudian jenis pemeriksaan yang diminta, kemudian ditujukan kepada siapa, dokter spesialis forensik atau dokter di rumah sakit. Itu harus disebutkan secara jelas. Kemudian ada juga terkait dengan sanksi yang dimana terkait terkait membuat visum per. Jadi ini juga menjadi suatu informasi bagi tenaga kesehatan yang ada di Fasyankes. Ya, karena ada perundangan yang lebih tinggi, artinya kalau itu
surat resmi, maka tidak boleh melakukan penolakan. Siapa dengan sengaja tidak mengikuti perintah atau permintaan yang dilakukan oleh permintaan permintaan yang menurut undang-undang itu sudah menjadi suatu kewenangannya dalam mengawasi sesuatu atau pejabat yang memang tugasnya demikian untuk mengusut maupun memeriksa tindak pidana atau demikian pula barang siapa yang sengaja mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, maka bisa diancam dengan pidana. Jadi tenaga kesehatan itu bisa juga diancam oleh pidana jika menolak untuk membuat visum et repertum. Nah, khusus untuk pemeriksaan mayat ya untuk peradilan ini juga dijelaskan di dalam pasal 22 KUHP. Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan ini juga diancam dengan pidana penjara. Nah, kemudian permintaan keterangan ahli di masa prasidang, artinya sebelum sidang. Diinformasikan di dalam pasal 186 KUHP tentang keterangan ahli dapat atau sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan atau dibuat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan. Jadi di pra ini biasanya sudah ada surat tertulis jawaban tertulis secara resmi untuk diberikan kepada penyidik. Nah, di situ bisa dibaca kalau di situ memang tertera terkait dengan kesimpulan yang arahnya melakukan tindak pidana, maka bisa membantu untuk proses perpanjangan penahanan. Begitu juga terkait dengan permintaan sebagai saksi ahli, di mana di sini pada masa persidangan. Ya, dijelaskan di dalam pasal 179 pada butir yang pertama dan kitab undang-undang hukum acara pidana. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran atau ahli forensik wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Kemudian di pasal 224, barang siapa dipanggil sebagai saksi atau ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, maka juga akan menyebabkan dampak perkara pidana, ya, karena masuk kategori menghalang-halangi. Nah, kemudian pada slide berikutnya itu pemeriksaan tersangka. Nah, pasal 66, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ya. Pada pasal 53, tenaga kesehatan untuk kepentingan dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang, memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Kemudian pembuatan visum et repertum bagi tersangka, ini contohnya adalah visum repertum untuk psikiatris. Apakah tersangka itu melakukan tindakan karena ada gangguan jiwa atau memang dia sedang stres dan lain sebagainya, ya, atau dia memiliki gangguan genetika dan sebagainya, ya mungkin dia Down syndrome atau apa misalnya, ya karena ketidaktahan dia melakukan itu karena apa. Jadi dilihat dari segi psikiatrisnya itu bisa. Dalam hal ini penyidik dapat menyampaikan itu perlu, maka ia bisa meminta pendapat oleh orang ahli atau memiliki suatu keahlian khusus. Jadi misalnya konsultasi ke psikologi klinik atau ke dokter spesialis jiwa psikiatris. Nah, kemudian pada pasal
Oh, hmm. Ini kelas, mohon maaf, ini kelas apa ya, Pak Wasirotul? Ini kelas 2B atau apa? 2A ya? Oke, oke, terima kasih. Pasal 180 dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan. Maka ketua hakim atau ketua sidang itu dapat meminta keterangan ahli, ya, dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru, ya, bahan baru oleh yang berkepentingan. Bentar ya, saya ada harus dijawab sebentar. Ah, Kemudian untuk keterangan ahli di dalam pasal 1, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat permasalahan itu menjadi jelas, ya, agar dapat diajukan di dalam sidang pengadilan dalam sebagai upaya pembuktian, maka harus dikemas yaitu dalam bentuk alat bukti yang sah. Apa saja itu alat bukti yang sah? Itu di dalam pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi kalau satu itu juga tidak boleh, minimal dua dari beberapa alat bukti yang sah. Apa saja itu alat bukti yang sah? Yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan sebagainya. Keterangan saksi-saksi yang tahu persis kejadian tersebut, keterangan ahli, kenapa bisa demikian tadi itu ya, dari rumah sakit, dari dokter forensik dan sebagainya. Atau dalam bentuk mungkin surat, atau petunjuk misalnya CCTV dan lain sebagainya. Nah, keterangan ahli diberikan secara lisan, ya, ini dijelaskan di dalam pasal 186. Apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan itu ya memang sudah sesuai dengan sumpahnya, ya, ketika dia sekolah di bidang kesehatan itu kan pasti ada sumpah jabatan. Kemudian ketika dia di pengadilan itu juga ada sumpah. Nah, ketika diberikan secara tertulis ini, surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya dalam suatu hal. Maka harus diminta secara resmi padanya yaitu tertulis. Nah, pejabat yang berwenang meminta visum itu siapa? Di dalam pasal 133 itu penyidik. Jadi dalam kitab undang-undang acara pidana, siapa yang meminta visum itu adalah penyidik. Gak boleh baik tersangka maupun terdakwa itu membawa surat permohonan sendiri untuk dilakukan visum. Itu gak boleh. Nah, pengelompokannya di mana? Di pasal 6 yang dimaksud penyidik itu adalah pejabat polisi negara atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang untuk hukum sesuai dengan undang-undang. Kemudian siapa yang membutuhkan visum, yaitu kasus pidana umum yang di mana penyidiknya adalah polisi. Kemudian penyidik PNS tidak berwenang meminta visum and repertum, kecuali visum and repertum pelanggaran berat dan berat. Ini pihak kejagung berhak untuk meminta. Kemudian di dalam pasal 11 KUHP juga menyatakan dapat mendatangkan ahli atau meminta visum and repertum dilakukan oleh penyidik pembanding. Jadi ada istilah penyidik tadi, definisinya adalah kepolisian. Kemudian juga ada istilah penyidik pembanding. Nah, di sini biasanya terkait dengan jabatannya. Ya. Jadi ada penyidik polisi, ada penyidik pembantu polisi. Nah, untuk apa itu definisinya, jelaskan di sini di dalam pasal 2 dan pasal 3. Itu biasanya terkait dengan golongan dan jabatan. Ya.
Nah, untuk kita tahu di situ terkait dengan jenjang jabatan kan mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang rendah itu kan ada semua di situ. Nah, dalam prakteknya di sini permintaan visum itu harus tertulis. Yang kedua adalah surat resmi, artinya tertulis itu ya resmi, ada kop suratnya, ada nomor suratnya, ada tanggal pembuatan, ada alamat suratnya, kemudian ada isi, ada tanda tangan, ya, tanda tangan dari pihak polisiannya, nama pejabatnya, pangkat, NRP, dan stempel dinasnya. Yang sedangkan yang mengatasnamakan Kapolsek atau penyidik ini sebagai pejabat atributif, ya, ini penandatanganan tanganan surat dalam hal ini adalah pejabat mandat. Boleh siapa saja yang secara organisatoris mengatasnamakan sebagai pejabat atributif. Nah, untuk ketentuan lain terkait dengan visum et repertum korban itu, ini ada juga istilah di sini keterangannya surat permintaan visum dapat terlambat. Artinya kadang pasien itu periksa dulu karena terkait dengan lukanya atau cederanya. Nah, setelah selesai, pastinya kan di rumah sakit atau di pasien ini ada apa yang sudah dilakukan oleh tenaga medis itu kan ditulis di dalam dokumen rekam medis. Nah, catatan yang ada di dalam dokumen rekam medis ini sebagai bukti alat bukti yang sah juga untuk nantinya ketika ada permintaan surat yang datangnya lebih belakang awal datang terlambat itu nanti untuk menuangkannya di dalam secara resmi jawaban terkait dengan visum et repertum. Atau maksud lain itu korban luka dibawa ke dokter terlebih dahulu sebelum ke polisi. Nah, surat permintaan visum ini menyebutkan peristiwa pidana yang dimaksud, ya. Artinya visum et repertum tersebut itu dapat dibuat berdasarkan rekam medis. Karena rekam medis ini telah menjadi barang bukti sejak datang surat permintaan visum et repertum. Nah, pasien atau klien tidak boleh diantar oleh petugas kepolisian. Alasan korban luka dibawa ke dokter ya dulu sebelum ke polisi. Ya, pasien atau klien boleh tidak diantar oleh petugas kepolisian karena tadi korban dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu. Artinya di sini tidak ada larangan jelas mengharuskan adanya petugas pengantar korban. Memang ada beberapa, ya memang ada sebaiknya di antar petugas agar dapat dipastikan identitas korban dan status perlukaannya itu sebagai barang bukti. Tapi kan terkadang kalau itu lebih dekat dengan dokternya maka dibawa ke dokternya lebih dulu. Khawatirnya nanti terjadi penurunan kesadaran. Kemudian pasien atau korban boleh menolak pemeriksaan karena yang bersangkutan memiliki otonomi. Kemudian terkait dengan otopsi, ada 3 jenis otopsi, ada anatomis, klinis maupun forensik. Nah, di sini kalau anatomis itu biasa dilakukan oleh mahasiswa kedokteran yang kaitannya dengan pendidikan kedokteran umum maupun kedokteran gigi seperti itu ya. Ini dikuatkan di dalam Undang-Undang Kesehatan. Kemudian terkait dengan otopsi klinis, ini biasanya terkait untuk mencari diagnosis akhir, ya. Apakah dia meninggalnya itu karena natural dari sakitnya atau apa? Nah, biasanya hal demikian itu banyak terjadi pada kasus-kasus perdata, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan autopsi forensik, ini untuk kepentingan peradilan. Cara dan sebab kematiannya biasanya karena tidak ketahui masih dalam bentuk dugaan dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya terkait dengan hukum pidana. Ini juga di dalam pasal 134 juga dijelaskan ya, tentang otopsi forensik.
Nah, apakah eh, eh, apakah autopsi ini juga ada forensik dapat dihalang-halangi? Ini juga dijelaskan di dalam pasal 222 tadi, sama, dan siapa yang menghalang-halangi juga akan dianggap ya akan masuk di dalam ancaman pidana penjara. Nah, untuk rahasia kedokteran ini juga sudah pernah saya sampaikan. Ini ada di dalam penjelasannya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1966. Semua terkait pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga di rumah sakit maupun fasilitas itu wajib menjaga rahasia kedokteran. Tuh, karena masing-masing profesi itu sudah ada semua profesi maupun sumber jabatan. Hmm. Itu juga ada sanksi bagi pelanggar barang siapa di dalam pasal 322 yang dengan sengaja membuka rahasia wajib yang harusnya wajib disimpannya, maka dapat diancam dengan pidana penjara. Nah, begitu juga apakah membuat visum et repertum melanggar rahasia kedokteran? Nah, kewajiban pembuatan visum itu didasarkan atas undang-undang yang lebih tinggi dari PP 10 tahun 1966. Bila surat perintah visum itu datang, wajib ya tenaga di bidang kesehatan itu simpan rahasia kedokteran. Jadi tidak boleh diceritakan ya. Meskipun nanti misalnya kalian PKL juga pasti berikan kesempatan untuk melakukan assembly dan sebagainya, pasti kan kalian ada kegiatan untuk mengetahui, membaca ya dan mengurutkan itu kan. Nah, ketika membaca secara detail, nah, itu tahu oh ada pasien seperti ini dan sebagainya, tetap wajib simpan rahasia kedokteran. Ada juga terkait dengan visum repertum sementara. Ini dibuat bila pasien belum bisa ditentukan derajat kesakitannya terkait dengan perawatan yang begitu lama atau pindah perawat ke rumah sakit lain. Itu sering terjadi. Jadi dari rumah sakit yang pertama dirujuk ke rumah sakit yang kedua. Artinya kesimpulan tanpa menyebutkan dasar derajat lukanya. Yang kedua sebagai alat bukti yang sah. Nah, ini juga tadi ya sebagai surat itu masuk dalam salah satu alat bukti yang sah. Nah, pasti nanti di rumah sakit itu ada dokter IGD, dokter lain gitu ya, dokter umum yang lain atau dokter spesialis yang lain. Nah, ada juga dokter spesialis forensik. Nah, di sini apa keterangan yang dibuat oleh dokter forensik adalah keterangan ahli. Dan keterangan dokter lain adalah keterangan. Itu penjelasan di dalam pasal 133. Kemudian untuk klasifikasi terkait dengan visum et repertum, ini klasifikasi yang pertama itu ada visum et repertum pada korban orang korban hidup. Apa saja yaitu visum et repertum perlu keracunan, kekerasan seksual, visum et repertum psikiatri, dan yang kedua yaitu visum et repertum jenazah. Nah, klasifikasi kedua yaitu mental state, visum et repertum untuk psikiatri, dan visum et repertum fisik. Ya. Untuk jenisnya bersama dengan klasifikasi yang pertama. Ada juga terkait dengan psikiatrik, visum et repertum. Biasanya pada untuk mengetahui status jiwanya, kejiwaannya. Biasanya itu untuk mencari dugaan. Ya. Nah, biasanya ancaman hukumannya itu ada di dalam pasal 120. Ya. Nah, yang tahu persis tentang hal ini itu adalah ahli psikiatri. Tadi ini sudah saya jelaskan terkait dengan syarat formal, yaitu terkait dengan um, ada terkait dengan uh, resminya daripada visum et repertum.
Itu ya. Ada yang ingin didiskusikan sampai sekarang? Berikut adalah isi-isi. Nah, ini contoh misalnya terkait dengan isi pendahuluannya itu biasanya berisi mengenai identitas eh, kepadanya kepada siapa dan institusinya apa. Yang kedua yaitu identitas penyidik atau peminta, nomor, kemudian tanggal surat, kemudian identitas korban dan waktu itu terkait dengan pendahuluan. Kemudian terkait dengan hasil, nah bentuk isinya biasanya demikian, yang bertanda tangan di bawah ini, bla 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 bla. Dokter ini pada rumah saya atas permintaan kepolisian tanggal ini dengan menerangkan bahwa sedangnya bertempat di telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Itu isi dari jawaban setelah dilakukan pemeriksaan atau di hasil pemeriksaan. Kemudian hasil pemeriksaannya biasanya berisi beberapa poin. Korban datang dalam keadaan umumnya bagaimana, tensinya bagaimana, kesadaran badannya bagaimana. Kemudian ada tanda-tanda lain terkait dengan sesak nafas atau tidak. Kemudian pada korban ditemukan hasil temuan apa, apakah luka di bagian organ yang mana dan sebagainya. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang atau tidak, ditemukan kalau ditemukan suatu gangguan itu terletak pada bagian tulang yang mana. Kemudian pasien dipulangkan, diberikan obat untuk penghilang rasa sakit dan kontrol pada hari yang telah ditentukan. Untuk kesimpulan biasanya ini berisi tentang jenis pelukaan, jenis kekerasan maupun kualifikasi luka atau derajat luka. Nah, biasanya pada kesimpulan itu dijelaskan contohnya pada korban ini ditemukan memar pada dada kanan, patah tulang hingga keempat kanan akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan sakit atau halangan dalam melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu. Itu jadi kesimpulannya. Nah, di dalam bagian akhirnya itu pernyataan tentang kebenaran dan tentang sumpah. Demikian visum ini dibuat dengan benar menggunakan keilmuan sesuai dengan sumpah sesuai dengan undang-undang sekian tentang hukum acara pidana, ya, tanggal tempat pembuatan, tanggal, nama dokternya. Hmm. Nah, biasanya di sini juga ada terkait dengan informasi pasal terkait dengan kalau penganiayaan dengan luka ringan itu pada di pasal 352 terkait dengan penganiayaan sedang berat itu 351, berat itu ada di 354. Nah, biasanya juga ada pasal-pasal yang berat biasanya pada korban tertentu itu masih ada keluarga berarti 356. Kalau itu dengan apa dilakukan secara terencana maka 353 dan 355. Itu mungkin yang sedikit saya sampaikan tentang ini ya. Berikutnya mungkin nah, terkait dengan oke, sebentar saya. Nah, terkait dengan kepastian derajat ya. Nah, medicine is an empiric science, artinya kedokteran adalah ilmu empirik. That is a probability. Nah, jadi kepastian adalah kemungkinan. Di situ jelaskan it's impossible to reach uh, one 100% of certainty. Artinya tidak mungkin possible mencapai 100% itu pasti. Nah, dikatakan di situ selanjutnya reasonable medical certainty. Ya, ya. Kepastian kedokteran yang wajar. Nah, ketika when it kualitatif, ketika secara kualitatif dapat meyakinkan bahwa suatu hipotesis itu menjadi fakta, dokter tidak perlu mengecualikan kemungkinan lainnya. Seperti itu. Nah, tentang eh,
derajat atau tingkat keparahan cedera, di situ ada efek di penalti. Ya, itu akan mempengaruhi terkait masa hukuman. Ya, ada 3 derajat. Ya, ada mild, moderate, severe. Ya, artinya mild di situ ketika when there is no injury or only a light injury. Ringan apabila tidak ada luka atau hanya luka ringan sehingga tidak menyebabkan to lead to an illness or prevent him to his job. Jadi yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi untuk melakukan pekerjaannya atau pekerjaannya daily work, pekerjaannya sehari-hari. Itu. Kemudian derajat yang kedua moderate. Ini di antara ringan dan berat. Kemudian severe when there is an injury and state on pada pasal 90. Jadi antara ringan dengan berat apabila ada luka sebagaimana tercantum di dalam pasal 90. Nah, tingkat keparahan luka ini dikatakan berat, ya, derajat luka dikatakan berat. Itu yang bagaimana sih? Treat the victim life on cannot heal completely. Ya. Treat to victim yang mengancam nyawa, ya, yang mengancam nyawa victim korban, ya, atau tidak dapat sembuh total. Yang kedua, enable to think for more than 4 weeks. Ya. Tahu tidak dapat berpikir lebih dari 4 minggu. Ya. Yang ketiga, loss of one of the 5 sense. Atau hilangnya satu di antara 5 indera. Yang berikutnya, contoh yang dikatakan berat itu amputasi, kelumpuhan, paralisis, abortus. Cannot, kita tolong mama. Cannot do his job permanently. Nah, it does not to mean to limit di kriteria. Berikutnya adalah reprip itu terkait dengan pemerkosaan, ya. Dan berikutnya terkait dengan cause of death, ya. Cause of death itu biasanya kalau kalian pelajari di ICD 10 itu kan kita akan belajar mulai dari bab 1 sampai 21, kemudian akan belajar mengenai coding mortalitas dan morbiditas. Kemudian kalau sudah masuk ke ranahnya itu maka akan belajar mengenai underlying cause of death, ya, penyebab kematian. Ya, kondisi pertama yang memicu rangkaian kondisi sehingga menyebabkan kematian. Ya, baik, itu saja mungkin yang akan saya sampaikan terkait dengan kesimpulannya. Pembuatan visum et repertum adalah kewajiban berdasarkan undang-undang dan harus dipatuhi. Nah, visum et repertum adalah keterangan ahli untuk peradilan, harus dibuat melalui prosedur hukum yang benar berdasarkan pemeriksaan medis yang secara teknis benar dan yang sesuai zaman serta diinterpretasikan dengan akurat. Begitu. Ada yang ingin didiskusikan? Halo, Mbak Wazirotul? Tes suara, terdengar suara saya? Izin menjawab terdengar, Bapak. Izin menjawab terdengar, Bapak. Baik. Berikutnya mungkin saya akan nanti bisa dibaca ulang ya. Nah, mungkin saya sedikit aja akan menyampaikan terkait dengan asuransi. Sebentar ya, saya tunggu dulu. Hmm.
Baik, saya lanjutkan terkait dengan asuransi. Nah, untuk asuransi ini dasar-dasarnya tentang pengaturan ini ada di Kitab Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Usaha Perasuransian, kemudian Kipres, Usaha di Bidang Asuransi, dan tata cara terkait juga ada aturan-aturan dari Kemenkyu, yaitu aja tentang asuransi. Asuransi secara umum adalah suatu perjanjian di mana di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian padanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Kemudian ada 3 hal dalam asuransi, jadi ada penanggung, ada tertanggung, dan ada suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Penanggung adalah pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga itu terlaksana. Ya, jadi pihak penanggung itu akan membayar. Tertanggung pihak ini yang harus rajin membayar iuran, bayar uang pada pihak penanggung. Nah, unsur-unsurnya tadi adanya kepentingan, adanya peristiwa tak tentu, adanya kerugian. Contoh misalnya sekarang ada kewajiban untuk wajib ikut BPJS Kesehatan. Di situ adalah karena satu, kepentingannya ini adalah universal coverage, artinya seluruh rakyat saling bantu-membantu dari yang miskin dan kaya, ya, untuk semuanya harus mendaftar ikut di dalam JKN-KIS. Adanya peristiwa tak tentu, mungkin yang miskin dia kalau misalnya sakit yang berat, maka bisa dibantu. Ya, dengan cukup membayar iuran di kelas 3 maka bisa menyembuhkan, membantu pada kasus-kasus yang berat. Kemudian adanya kerugian atau misalnya kerugian perhatikan dengan modal tertentu pada asuransi swasta, misalnya tabrakan, kebakaran dan sebagainya. Kemudian perbedaan pada ini mungkin terkait perbedaan antara asuransi dengan perjudian. Jadi itu beda, bukan berarti kalau ikut asuransi nanti begitu sekian tahun mendapatkan nilai yang lebih tinggi, ya, itu enggak. Nah, itu dijelaskan. Nah, kalau perjudian itu atau pertaruhan, undang-undang tidak memberikan akibat hukum. Dari perjudian yang timbul adalah nature like verbin tenis, dengan asuransi timbul dari suatu perikatan yang sempurna. Nah, syarat sahnya yaitu tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka pertanggungan menjadi batal. Saat terjadinya perjanjian asuransi, maka di sini harus harus ada kata sepakat, ya. Kemudian harus ada polis, ya, yang sudah disepakati. Nah, polis apa yang sebagai bukti tertulis, yaitu hari perjanjian asuransi, nama tertanggung untuk diri sendiri atau orang ketiga, uraian yang jelas mengenai benda objek asuransi, jumlah yang dipertanggungkan, bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung, atau saat bahaya mulai berjalan, premi asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis polis itu ada polis maskapai, polis bursa, polis layak, polis perjalanan, dan polis waktu. Nah, cara mengadakan asuransi pihak ketiga itu ada satu, pemberian kuasa umum, pemberian kuasa khusus maupun tanpa kuasa. Harus dinyatakan secara tegas dalam polis jika tidak tertanggung dianggap telah diadakannya untuk diri sendiri. Nah, kewajiban pertanggungan dari kewajiban pemberitahuan dari tertanggung, syarat sahnya pertanggungan atau asuransi. Setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya oleh tertanggung walaupun dengan itikat baik, sehingga seandainya penanggung setelah mengetahui keadaan sebenarnya benda itu tidak akan mengadakan asuransi, maka itu bisa dikatakan batalnya asuransi. Kemudian pembatasan tanggung jawab penanggung, exonerasi.
cacat sendiri pada benda pertanggungan, kesalahan tertanggung sendiri, maupun penanggung karena pemberatan risiko. Kemudian objek asuransi, benda atau jasa, jiwa, dan raga, kesehatan manusia, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurangnya nilai. Pembagian jenis asuransi ada asuransi kerugian, asuransi jumlah, dan asuransi campuran. Kemudian jenis asuransinya, asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya di laut, asuransi pengangkutan darat maupun perairan darat. Kemudian prinsip-prinsip dalam asuransi yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, prinsip itikat baik, prinsip keseimbangan, prinsip support operasi, prinsip sebab akibat, prinsip kontributif, dan prinsip follow the fortune. Perbedaan asuransi kerugian dan asuransi jumlah yaitu para pihak, hal yang dipertanggungjawabkan, prestasi penanggung, kepentingan, asas indemnitas, kemudian peristiwa tidak menentu. Nah, jenis usaha perasuransiannya itu ada usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa, dan usaha asuransi. Untuk jenis usaha jenis usaha penunjang asuransi, di sini ada usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha konsultan aktuar, dan usaha agen asuransi. Nah, untuk bentuk hukum usahanya itu bisa berupa persero, koperasi, PT, maupun usaha bersama. Kemudian untuk kepemilikan kepemilikan perusahaan perasuransian ini dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun perusahaan perasuransian yang pemiliknya ya sebagaimana di angka 1 itu dengan perusahaan yang tunduk pada hak asing. Nah, perizinan usaha asuransi, setiap usaha perasuransian wajib mendapat izin dari Kemenkeu. Ya, biasanya ada beberapa syarat yang harus dilewati, contohnya seperti itu anggaran dasar, susunan organisasi, modal, pemilik, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pembinaan pengawasan, harapannya terkait dengan kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha asuransi, dan lain sebagainya. Nah, terkait kejahatan perasuransian biasanya menjalankan usaha tanpa izin, penggelapan premi asuransi, penggelapan kekayaan, kemudian penada, pembeli, penjual, penggelapan, dan sebagainya, pemalsuan dokumen perusahaan maupun tindak pidana yang dilakukan atas nama badan hukum. Kemudian terkait dengan tuntutan keperdataan ini terhadap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan. Ya, itu bisa dituntut secara perdata untuk kasus kerugian, untuk penggantian kerugian. Mungkin itu saja yang saya tambahkan terkait dengan asuransi. Minta tolong Wasidatul sampaikan kepada teman-temannya untuk on kamera. Bisa menjawab baik, Bapak. Kalau sudah nanti diberikan apa-apa ya pada mungkin layar yang pertama, layar yang kedua, seperti itu. Nah, untuk saya lupa ya, selama Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti pada tim dosen yang lain ya, bisa ke Pak Edi maupun ke Pak Afid. Silakan Pak Silatul. Izin konfirmasi sudah, Bapak.
Izin konfirmasi sudah, Bapak. Oke, baik, terima kasih eh, atas perhatian sampai dengan malam ini, dan saya berpesan tetap terus belajar sampai jadi beberapa mata kuliah dalam semester ini diselesaikan sampai lulus dengan nilai yang baik, dengan hasil yang kalian idam-idamkan, agar nanti apa yang kalian cita-citakan juga akan tercapai. Ada yang mungkin lulus langsung bekerja, ada yang ingin melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Dan itu ya, dan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.